Demplot Cabai Merah ini adalah merupakan wujud nyata dari upaya kita untuk terus berinovasi dalam dunia pertanian, khususnya dalam berbudidaya cabai merah di Desa Lubuk Cui dan sekitarnya. Jadi tanah ini juga diolah dari mulai tanah yang rata, diolah tadi beberapa kali, ya. Terus kita bagi Demplot Kopimda, ada Bupati, ada Dandim, ada Pak Kapolres, dan ada Pak Kejari. Di Pak Kejari 5, Dandim 5, Kapolres 5, saya 10. Pastikanlah bahwa komitmen kita bagaimana mendukung Hasta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Hasta Cita ini termaktub dalam Hasta Cita keberapa keempat, kalau saya nggak salah, ada disebut di situ ketahanan pangan, pendidikan, dan lain-lain. Hari ini segala upaya yang kita lakukan, kami memang sebenarnya ingin, Bu, memberikan contoh bagaimana sih sebenarnya menanam cabai itu yang baik dan benar. Supaya apa? Supaya produktivitasnya meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat, saya yakin petani cabai Lubuk Cui ini menjadi andalan batubara dalam rangka menggerakkan ekonomi masyarakat pedesaan. Saya udah bilang sama ini Pak Teddy bantu masyarakat ini dengan Pak Kapolres, ya, dengan Dandim, ya, dengan Pak DPR, ya, Pak Kejari, bantu. Orang ini takut tidak bisa membayar kalau puso tidak ada hasilnya. Jangan takut, itu diasuransikan. Kalau ibu tidak bisa bayar, yang bayar asuransi. Bisa nggak? Kayak sini Pak. Saya butuh sekali pernyataan khusus dari Bapak ini. Ini kepala cabang, namanya pimpinan cabang di Sumut 50. Ya, artinya bahwa dia bisa membantu. Kalau ibu juga nggak punya lahan, tapi menyewa lahannya Pak Rosbon Sirait sana, Setinja, Rosbon Setinja, sewa punya dia, pakai surat diketahui Kades, boleh diagunkan ke Bank Sumat. Tapi pakai musim tanam, misalnya 2 kali tanam. Ada udah hitung, saya udah suruh hitung berapa sih mengelola satu rantai tanah itu sampai dengan jadi. 1 juta, 3 juta berapa? 3.200.000 lebih kurang satu rantai. Kalau ibu sewa 10 rantai berarti 30 juta sekian. Dikasih 40 juta ibu sewa, modalnya plus biaya hidup ibu selama 3 bulan 1,5 juta 1 bulan, benar? Ya, itu namanya bahasa Bataknya apa namanya? Living cost. Tahu ibu living cost? Perlu nggak? Iku langsing di tuku ke beras, yang 1,5 juta untuk beras, beli ikan, beli garam, ya kan? Nah itu dikasih selama 3 bulan berarti 4,5 juta. 4,5 juta tambah 3.200.000 kali 10 berarti 32 juta tambah 4,5 juta. Nah paling banyak ibu dikasih 40 juta rupiah satu kali tanam panen kalau dia lahannya disewa 10 rantai. Ya, ibu nyewa apa nih? Sewa atau sedikit? Nyewa, ya boleh. Jadi ojo wedi. Nanti kita minta perlindungan dari Pak Kapolres, dari Pak Kejari. Oh, maisi opo sih? Ora. Enggak ojo wedi. Justru ibu di situ dibantu oleh pemerintah. Saya ikut ngawasin ibu. Saya ikut mengawasinya. Ya benar, ini kalau dicatat, ini bukan umbang-umbang. Ini saya ikut ngawasinya. Tapi resmikan. Kalau dia sewa, resmikan. Saya ingin menyampaikan ini kali-kali kedua ketiga saya datang kemari, jadi saya biarin ini mesin. Ya kan? Kalau punya lahan sendiri, nggak apa-apa juga. Hitungannya seperti itu juga. Nanti kalau ada untungnya, itu sama ibu.
Coba kalau dia 10 rantai kali 7 ton, berarti dapat 7 ton kali 7 ton serantai ya? 1 hektar ya? Kalau 10 rantai berapa itu? Kalau 10 rantai itu hasilnya berapa? Ya Mas ya? Oke, 9 atau 10 ton. Oke, kita bikin 9, kita moderat aja. Hitung dulu. Berapa? 10 rantai. 4 ton, 4 ton, Pak. 4 ton? 4 ton. Nah, kalau 4 ton kali 20.000 aja dulu. 80 modal ibu tadi hanya 40, untungnya 40. Kalau 40 untungnya, ini kita hitung aja ini 5 bulan apa 6 bulan? Panen 3 bulan, tanam berapa? 3 bulan. Nah, kalau dia 40 juta dibagi dengan 3, berarti gaji ibu itu sudah lebih dari 10 juta. Nggak perlu kerja kemana-mana anaknya juga. Nggak perlu ke kota. Kalau ibu dapat uang 10 juta setiap bulan gimana sih? Enak? Enak orang. Enak, Pak. Enak. Iya juga. Mulai itu nek saiki kan nggak terurus seperti itu. Sekarang ini hitung-hitungannya ada. Maka saya kan belum datang ke sini untuk bikin kontrak. Nanti sekali lagi saya akan bikin kontrak. Saya beli 20.000 setiap panen. Mau naik, mau turun, ibu nggak usah mikirin. 20.000. Mau naik, mau turun, jungkir tetap 20.000. Ya, ini harus disamakan Pak Kamal. Ya. Jadi Bapak juga terlindungi, Ibu terlindungi. Kalau hitungannya seperti itu dan tanamannya bagus, waduh, Ibu umroh lah Ibu. Umroh. Setahun sekali Ibu dulu, nanti bapaknya wesiku bisa mestakan anak nggak minjam. Ya kan? Kan gitu kan? Kalau Ibu punya uang, ada simpanan, Pak Presiden juga punya hitung-hitungan. Ini selalu saya sampaikan dimanapun berada bahwa hitung-hitungannya ada. Pak Teddy ini tolong dibantu, serius ya. Selasa dan iya, tapi kenapa nggak ada yang memanfaatkan ini Pak Kades? Tahu saya berhentikan kau. Loa kau bisa menyampaikan. Kok takut apa coba? Asuransi kita kasih, kan dipotong asuransinya. Pupuk ada, sekarang pupuk nggak boleh mahal-mahal. Pak Rosbon pun udah tahu aturan. Pupuk tak boleh mahal-mahal, dari atas ke bawah langsung. Ya kan? Pak Rosbon ini baik nih dikasihnya sama kami. Nanti kita bayar sewanya. Tenang lah ya. Katakan supaya ibu tahu bahwa hadir pemerintah di sini sekarang. Saya minta nih Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Ketua DPR, ada Pak Kajari. Saya justru saya ingin bapak-bapak semuanya menjadi petani-petani yang hebat. Nanti anak ibu menjadi petani milenial. Nah, gitulah ceritanya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Teddy. Tolonglah dibantu masyarakat ya. Supaya apa? Supaya tahu sebenarnya aturan bank itu nggak ada audit. Ini kan takut nih. Nanti ditarik tanah apa sama orang nggak agunan kok. Ini non agunan, tanpa agunan. Bisa kasih 100 juta bisa, tapi nanti ibu habiskan 100 tuh bayarnya payah. Jadi yang dikasih itu adalah untuk mengolah tanah sama biaya hidup. Bahasa Bataknya tadi living cost. Bahasa Batak. Bro kan? Iya kan? Jawa itu biaya hidup lah itu. Ada tuku beras, ya kan? Tuku iwa, ngono loh. Kayak ini ngono kan? Iwa, beras, oh nih itu. Cabai kualitas dari Lubuk Cuik, Kabupaten Batubara. Sunampat. Ini Pak Dandim. Dia mana? Foto bersama. Keren. Terbaik dari Batubara. Cabainya warnanya merah, jernih.
Alhamdulillah hari ini kami sudah panen cabai, panen raya bersama Pak Bupati, bersama Pak Kajari, bersama Pak Dandim, bersama Pak Kapolres, bersama hampir semua perangkat daerah hadir, beserta Ibu Kadin juga, beserta masyarakat. Selamat panen raya cabai di Lubuk Cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah panen cabai bersama Pak Bupati, Forkopimda yang ada. Tentunya hasilnya sangat merah meriah. Tentunya ini sangat baik untuk perekonomian di Batubara. Terima kasih. Oke, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beserta dengan rekan-rekan dari Forkopimda, ada Pak Dandim, ada Pak Kapolres, ada Pak Kajari, dan juga ada Ketua DPRD dan masyarakat dari Kecamatan 50 pesisir Desa Lubuk Cuy. Ini adalah menjadi komoditas andalan Kabupaten Batubara. Cabai merah, serta juga cabai hijau. Ini dia gambarannya. Di belakang ini, di sini ada lebih kurang 700 hektar lebih lahan pertanian hortikultura cabai. Nah ini nanti juga ya, ini hasilnya nih. Ini ada yang merahnya, ini bukan merah hitam nih, merah bersih nih. Beda di antara merah hitam, ada merah yang merah bersih. Harganya juga berbeda. Nanti akan juga hilirisasinya, kami ada rumah produksi bersama namanya. Ini dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM. Ayo, mudah-mudahan panen cabai tahun ini, periode ini bisa sesuai dengan cita-cita petani yang ada di Desa Lubuk Cuy. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang rekan-rekan. Siang hari ini kita Forkopimda Batubara melaksanakan panen raya cabai di Desa Lubuk Cuy. Terbukti untuk lokasi tanah Batubara terbukti subur dengan hasil yang cabai merah menyala seperti ini. Terima kasih rekan-rekan.